warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalatu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Untuk mengawali jumpa saya kali ini yang akan membawakan materi mengenai perlunya bersabar. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, dan sehingga hari ini saya masih bisa berdiri di tempat ini. Tak lupa juga kita lantunkan salawat serta salam pada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dengan ajarannya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dalam menghadapi perjalanan hidup tidak luput dari yang namanya lika-liku masalah hidup. Ujian datang silih berganti, baik berupa kemiskinan, penyakit, kesengsaraan, maupun berbagai macam problem kehidupan. Semua ujian itu diberikan kepada hambanya sehingga menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan, tiada lain hanya untuk menguji sampai di mana kualitas iman kita. Dan jika seorang mukmin diberi beberapa ujian lantas dia menghadapinya dengan penuh kesabaran, maka baginya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika Allah mencintai suatu kaum, maka diujinya lebih dahulu. Jadi di sini kita jangan salah paham. Jika seorang mukmin diberi beberapa ujian, baik kesusahan, kemiskinan, kesengsaraan, penyakit, maupun berbagai macam problem kehidupan, itu artinya dia benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah membencinya kemudian memberikan ujian itu. Tidak. Sebab seberapa besar pun ujian yang diberikan kepada hamba, jika dia menerimanya dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan mencintainya dan akan memberikan pahala yang sangat besar kepadanya. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Allah tahu di mana batas kemampuan umatnya. Jadi Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuannya. Saudara-saudaraku sekalian, berkaitan dengan perlunya sikap sabar yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya pahala bersabar itu tergantung dari besarnya ujian bala. Dan jika Allah mencintai suatu kaum, maka diujinya lebih dahulu. Maka siapa yang rela mendapatkan ujian itu, Allah akan memberikan keridhaannya. Dan barang siapa yang benci, maka akan mendapatkan kemurkaan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, jika kita atau saudara kita diberi beberapa ujian atau masalah, hendaklah ia atau kita menjalaninya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Dan jika kita menjalaninya dengan penuh kesabaran, maka kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Tetapi jika kita menjalaninya dengan penuh kebencian, maka kita akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi teman-teman, sekarang kita sedang mengalami atau menjalani yang namanya bulan Ramadan, bulan puasa, di mana kita harus selalu bersabar, menahan diri, bersabar, menahan lapar dan haus, godaan syaitan, hawa nafsu kita, dan lain-lain. Jadi di sini saya harap saudara-saudara kalian mampu menanamkan sifat-sifat sabar dari dalam hati kita yang sedalam-dalamnya, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang orang yang sabar lagi. Jadi kita bisa menjadi orang pribadi yang lebih baik dengan kesabaran kita. Jadi saya kira cukup sampai di sini secara singkat mengenai perlunya bersabar yang bisa saya bawakan. Semoga teman-teman, saudara-saudara kalian bisa mengambil pelajarannya, dan jika salah itu datangnya dari saya sendiri, yang dimana saya adalah seorang manusia yang tak luput dari namanya kesalahan dan dosa, dan jika benar itu datangnya dari Allah. Dan teman-teman sekalian,
sekarang kita sedang mengalami atau menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Maka marilah kita bersama-sama menahan diri, bersabar agar tidak keluar rumah, agar penularannya tidak besar. Dan jika memang kita harus keluar rumah dengan hal yang sangat penting, taatilah protokol kesehatan dengan baik dan benar. Selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.